371 personel Ditlantas Polda Jambi akan dikerahkan untuk pengamanan Idul Fitri 2023. Sebanyak 3.400 warga binaan di Provinsi Jambi akan dapatkan remisi di Hari Raya Idul Fitri. Jelang banding yang akan dibacakan oleh PN Jakarta Selatan besok, keluarga Brigadir Yosua minta keadilan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 11 April 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Omil Hayadi. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi saat ini mematangkan skema pelayanan aktivitas mudik untuk tahun 2023. Upaya tersebut dilakukan untuk bisa mengantisipasi lonjakan arus mudik di Lebaran 1444 Hijriah kali ini. Untuk mengantisipasi potensi lonjakan arus mudik di Provinsi Jambi di tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi mulai melakukan pematangan skema pelayanan mudik Lebaran 1444 Hijriah dengan menggandeng pihak terkait. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan upaya pematangan tersebut dilakukan untuk bisa menjamin aktivitas mudik berjalan dengan lancar. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan didorong untuk berkolaborasi dan juga berpartisipasi pada pos mudik Lebaran, agar pelaksanaan pelayanan mudik bagi masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Al-Haris menekankan, selain pematangan skema pelayanan mudik Lebaran, pemerintah Provinsi Jambi juga akan mewaspadai potensi lonjakan kasus COVID-19 sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga diminta untuk mampu menyusun skema pemeriksaan kesehatan dan perawatan bagi para pemudik yang dinilai rawan terpapar COVID-19. Sudah melihat kondisi-kondisi itu ya, karena tahun ini tahun yang dimana pemerintah sudah memberikan PPKM, tentu akan terjadi peningkatan arus mudik tentunya. Nah, karena itu kita berharap ini dari mulai mengaktifkan pos-pos yang sudah ada, kemudian juga tim Dishub, Dirlantas, ya, ini satu kolaborasi juga dan nanti masyarakat yang kita harapkan. Nah, Al-Haris berharap melalui strategi mudik Lebaran 1444 Hijriah yang dilakukan pemerintah bersama jajaran terkait tersebut dapat mampu menjamin aktivitas mudik berjalan dengan lancar dan terhindar dari penularan wabah COVID-19. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 371 personel di Lantas Polda Jambi disiagakan saat puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri. Nantinya, para personel itu akan disiagakan di beberapa titik jalur rawan kemacetan di wilayah Provinsi Jambi. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat puncak arus mudik tahun 2023, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menyiagakan 371 personel kepolisian lalu lintas di sejumlah titik jalur rawan kemacetan. Nantinya personel tersebut akan disiagakan dari puncak arus mudik atau 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri hingga 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, selain menyiagakan personel, nantinya petugas kepolisian juga akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk bisa memasang sejumlah spanduk imbauan keselamatan di sejumlah titik rawan bencana di Provinsi Jambi. Personel disiagakan arus mudik, entah Pak? Apanya? Anggota kita? Iya, nanti dari Ditlantas sendiri. Kalau dari Ditlantas sendiri kita menyiapkan personil totalnya ada 371 personil. 71 yang baik dari kita maupun dari jajaran semuanya. Nanti secara keseluruhan mungkin datanya dari Biro Ops ya, tapi kalau untuk Ditlantas ini 371 personil yang dilibatkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi memprediksi arus mudik mulai terjadi pada tanggal 19 April 2023 atau pada saat cuti Hari Raya Idul Fitri. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk bisa menekan adanya fatalitas di wilayah jalur WKS, Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemasangan pita kejut. Dan pemasangan pita kejut tersebut, saudara, dilakukan untuk bisa mengantisipasi jalur musim mudik.
Tingginya angka kecelakaan di wilayah zona 5, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, membuat Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemasangan pita kejut di jalan yang dianggap menjadi titik rawan fatalitas. Pemasangan pita pengaduh jalan itu bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Darat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pita kejut jalan itu dibuat dalam 3 segmen. Satu segmen terdiri dari 2 titik lokasi dengan total 8 garis. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur, Ibtu Agung Sugiono mengatakan, pemasangan pita kejut itu dilakukan di beberapa titik lokasi yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain mengantuk, kecelakaan lalu lintas juga disebabkan pengemudi yang kelelahan. Pita kejut itu dipakai agar pengemudi dapat lebih berhati-hati saat berkendara saat mudik lebaran. Berdasarkan catatan Laka Lantas, banyak pengendara yang masuk ke kanal-kanal yang ada di sepanjang jalan WKS di tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Muaro Jambi. Jadi hari ini Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur sedang meninjau pembuatan pita penggadu jalan atau masyarakat biasa menyebutnya yaitu pita kejut jalan yang dibuat oleh dari tim marka jalan BPTD Provinsi Jambi. Jadi untuk tahap awal ini akan dibuat 3 segmen pita penggadu jalan, yaitu satu segmennya berisi 2 titik pita penggadu jalan. Dengan adanya pemasangan pita kejut ini diharapkan mampu meminimalisasi fatalitas kecelakaan yang sering terjadi di wilayah zona 5 WKS saat arus mudik tahun 2023 kali ini. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ditlantas Polda Jambi meminta Pemda segera memasang rambu dan penerangan jalan. Minimnya rambu lalu lintas dan lampu penerangan di sebagian besar jalan nasional di Provinsi Jambi dapat membahayakan para pemudik. Jelang arus mudik, Ditlantas Polda Jambi minta pemerintah daerah melengkapi rambu lalu lintas dan lampu penerangan. Saat ini kondisi jalan nasional masih kurang rambu lalu lintas dan gelap akibat minimnya lampu penerangan di ruas jalan nasional. Rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan sangat dibutuhkan pengendara agar jalan nasional aman untuk dilintasi para pemudik. Selain itu, rambu lalu lintas dan lampu penerangan juga dibutuhkan untuk bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat dari minimnya pengetahuan pemudik mengenai kondisi jalan yang dilintasi. Rambu-rambu, itu rambu-rambu ya, rambu-rambu sekarang sudah banyak yang rusak. Beberapa sudah ada yang rusak dan juga di beberapa titik lokasi rawan kecelakaan yang sudah kami datakan, itu sudah kami kasih juga kepada BPTD ya, Perhubungan Darat, kemudian juga kepada Dinas Perhubungan, kemudian juga kepada BPJN, itu masih ada yang belum terpasang rambu-rambunya, terutama di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Tapi tidak banyak ya, kurang lebih sekitar 35% lah yang masih belum terpasang. Selain rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan, Ditlantas Polda Jambi juga minta pemerintah daerah untuk bisa menyiapkan 5 unit mobil derek dan 4 unit alat berat. Mobil derek dan alat berat itu diharapkan dapat disiagakan di jalur-jalur yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas dan juga bencana. Saat ini Ditlantas Polda Jambi telah memasang imbauan seadanya menggunakan banner untuk mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Ditlantas Polda Jambi mengklaim persiapan jalan nasional untuk mudik saat ini sudah mencapai 75%. Sebagian jalan yang rusak dan juga berlubang saat ini juga sudah diperbaiki dan siap dilintasi oleh para pemudik. Berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah untuk memperlancar arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah di tahun ini. Salah satunya dengan mempersiapkan jalan nasional. Saat ini kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi layak dilintasi. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengklaim kondisi jalan nasional layak 75%. Kepastian itu didapatkan berdasarkan survei dan pemantauan yang dilakukan pihaknya. Kerusakan jalan imbas dari aktivitas angkutan batubara telah diperbaiki oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional. Ditlantas memastikan jalan nasional di Provinsi Jambi telah layak dilintasi dan bebas banjir, meski Provinsi Jambi masih masuk dalam musim penghujan. Kalau musim hujan sekarang memang ya sekarang ini cuaca tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, tapi memang potensi hujan lebih besar ya. Yang jelas kalau di saat ini kalau untuk daerah yang banjir ya, kalau untuk di jalan nasional bisa dibilang sekarang
tinggal mungkin nihil ya, kecuali memang ada sumbatan-sumbatan di saluran airnya ya. Tapi kalau misalnya itu tidak ada masalah. Meski 75% jalan nasional laik untuk mudik, namun para pemudik diminta untuk tetap berhati-hati saat melakukan perjalanan mudik, karena masih banyak badan jalan yang bergelombang dan berlubang. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, para pemudik diminta untuk waspada terhadap kondisi cuaca. Peralihan musim membuat kondisi cuaca tidak menentu dan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memprediksi pertengahan April hingga awal Mei merupakan masa peralihan musim dari hujan ke kemarau. Peralihan musim yang akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia itu, termasuk di Provinsi Jambi, berpotensi menimbulkan cuaca ekstrim, berupa hujan lebat disertai angin kencang dan juga petir. Menurut Prakirawan BMKG Jambi, cuaca ekstrim itu diprediksi kerap terjadi pada malam dan dini hari. Meski demikian, cuaca yang akan terjadi sulit diprediksi dan kerap berubah dalam kurun waktu yang cepat. Karena itu masyarakat diminta untuk berhati-hati saat menggunakan kendaraan untuk mudik saat hujan deras. Bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, dan angin kencang masih berpotensi terjadi selama peralihan musim. Untuk Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023, memang wilayah Provinsi Jambi dan wilayah Indonesia secara umum memang dalam periode peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi merupakan masa pancaroba. Untuk itu kami memprediksikan perkiraan cuaca di sepanjang periode mudik lebaran tahun ini akan diprediksikan hujan disertai petir dan angin kencang khususnya pada sore, malam, dan dini hari. Untuk mendukung kelancaran mudik, BMKG Jambi menganjurkan masyarakat untuk mengakses info cuaca dari Pranala ataupun aplikasi lainnya. Hal itu agar pemudik dapat mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan selama mudik dan hingga tiba di tujuan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara peralihan musim juga berdampak terhadap tingginya gelombang laut di wilayah Provinsi Jambi. Meski masih dalam kategori yang aman, saudara, namun pengguna jasa transportasi laut juga diminta untuk bisa meningkatkan keselamatan para penumpangnya. Jelang arus mudik Idul Fitri, jasa transportasi perairan diminta untuk bisa meningkatkan prosedur keselamatan bagi para penumpangnya. Hal itu karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim selama pertengahan April hingga awal Mei mendatang. Cuaca ekstrim itu dipengaruhi musim pancaroba atau peralihan musim dari hujan ke kemarau. Dampak pancaroba tersebut akan mempengaruhi kondisi gelombang laut. Tingginya gelombang di perairan Provinsi Jambi diprediksi mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Meski dalam kategori aman, namun potensi ombak dapat membahayakan kapal, khususnya kapal penumpang. Tinggi gelombang dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kalau menurut catatan kami untuk periode April memang tinggi gelombang dalam kategori aman, namun tetap perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrimnya, yaitu hujan lebat dan angin kencang yang biasanya terjadi pada malam dan dini hari untuk wilayah perairan Timur Jambi. Pengguna jasa transportasi perairan diminta melengkapi jaket pelangkung atau life jacket dan pelampung atau ring buoy. Upaya itu dilakukan untuk bisa meminimalisasi terjadinya korban akibat insiden kecelakaan di laut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Harga tiket bus antar provinsi, saudara, mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Para pemudik diminta agar memesan tiket jauh-jauh hari agar dapat pulang ke kampung halaman. Lonjakan pemudik pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sudah mulai terjadi. Harga tiket bus antar provinsi juga mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut akan terjadi pada 14 hingga 20 April mendatang. Untuk tujuan Jambi-Bandung semula Rp450.000 menjadi Rp700.000. Kemudian dari Jambi menuju Jakarta dari Rp430.000 menjadi Rp680.000. Kenaikan harga tiket jelang mudik lebaran ini sudah lazim terjadi. Namun para perusahaan otobus di Jambi tidak mengetahui secara pasti alasan kenaikan dari harga tiket tersebut. Pasalnya harga tiket ditetapkan langsung dari pemilik perusahaan di pusat. Oke, alasannya kenapa, Pak? Alasannya itu kita cuma kan perwakilan di sini. Yang mana kan itu kan di pusat. Nah, kita cuma
Dari sana tuh harga tiket gini ya, kita jalankan. Oh, Kita artinya bisa menaikkan, bisa menurunkan harga tiket. ini ketetapan dari pusat, Pak ya? Dari pusat sana. Sebelum para pemudik diberangkatkan, sopir bus melakukan pengecekan kesiapan kendaraan guna dapat beroperasi dengan aman. Selain kendaraan, para sopir juga dipastikan dalam kondisi yang sehat untuk mengemudi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 161 warga binaan di Lapas Kelas 2B Muara Bulian diusulkan mendapatkan remisi Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, menjelang Idul Fitri tahun 1444 Hijriah kali ini, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian mengusulkan pengurangan masa hukuman atau memberikan remisi terhadap warga binaannya. Dan dari usulan tersebut terdapat satu warga binaan yang nantinya akan mendapatkan remisi langsung bebas. Dari jumlah 205 warga binaan beragama Muslim di Lapas Kelas 2B Muara Bulian, hanya 161 orang yang masuk ke dalam usulan pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pengurangan masa hukuman itu mulai dari 15 hingga 1 bulan. Dari jumlah warga binaan yang mendapatkan usulan remisi, hanya satu orang yang akan menerima remisi khusus 2 atau dinyatakan langsung bebas. Kasih Bimbingan Anak Didik dan Bina Kerja Lapas Kelas 2B Muara Bulian, Haszuan mengatakan, 44 warga binaan yang tidak masuk usulan remisi dikarenakan tidak memenuhi syarat, seperti kurang disiplinnya dalam menjalankan program pembinaan hingga masa hukuman yang dijalani masih di bawah 6 bulan kurungan penjara. Ada 161 orang narapidana yang beragama Islam yang diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus dari Idul Fitri. Terdiri dari 15 hari dan 1 bulan. Ada satu orang narapidana yang mendapatkan RK2 yang mana remisi yang didapat mengurangi sepenuhnya masa pidana yang dijalani. Haszuan menambahkan jumlah warga binaan yang akan menerima remisi hanya bersifat usulan dan tak menutup kemungkinan jika jumlah warga binaan yang diusulkan dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Kemenkumham. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 3.400 warga binaan di Provinsi Jambi diusulkan untuk mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri. Dari data itu, 6 orang diantaranya langsung mendapatkan bebas dari masa tahanan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memberikan usulan remisi kepada warga binaan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pada usulan remisi tersebut, 3.400 warga binaan nantinya akan mendapatkan pengurangan masa tahanan di puncak perayaan Idul Fitri. Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham Jambi Aris Munandar mengatakan, remisi itu merupakan hak yang harus diberikan kepada warga binaan, khususnya yang telah berperilaku baik, menjalani sepertiga masa tahanan, hingga mengikuti seluruh program pembinaan yang ada di dalam lapas maupun rutan. Dari 3.400 warga binaan yang diajukan mendapatkan remisi, 6 diantaranya akan mendapatkan remisi bebas saat perayaan Idul Fitri nanti. Dari 6 warga binaan tersebut, 3 orang berasal dari Lapas Jambi, 2 orang dari Lapas Bangko, dan 1 orang dari Lapas Muara Bulian. Untuk Hari Raya Idul Fitri, tentu salah satu hak warga binaan, narapidana dan anak adalah mendapatkan remisi. Itu remisi khusus Idul Fitri untuk tahun 2023. Nah, ini sudah kita usulkan, ya, dari sejumlah sekitar 4.800 sekian, ya, hampir 4.900 itu yang dapat remisi khusus sekitar 3.400, ya, sekitar 3.400, nanti data detailnya menyusul. Dengan diberikannya pengurangan masa tahanan itu, diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi para warga binaan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Harga daging sapi segar di Pasar Angsu 2 Kota Jambi saat ini berkisar di harga Rp140.000 per kilogramnya. Dan meski harga daging sapi mahal, namun saat ini permintaan masih tinggi.
Mendekati Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi segar di pasar tradisional Angso Duo, Kota Jambi masih tinggi di kisaran Rp140.000 per kilogram. Harga daging sapi segar stabil sejak awal Ramadan. Meski harga daging sapi mahal, namun permintaan masih sangat tinggi. Pedagang mengklaim pembelian daging sapi segar masih stabil dan cenderung meningkat hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dalam satu hari, pedagang mampu menjual 50 kg hingga 1 kuintal daging sapi. Pasokan daging sapi segar diyakini cukup hingga Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga daging sapi segar diprediksi akan terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Stok ada ya, cukup. Kalau untuk sehari ini kita bisa menjual berapa, Bang? Satu hari kalau 1 kios bisa 1 lah. 1 kuintal? Iya. Itu stabil, Bang, ya? Stabil. Kalau Idul Fitri nanti kira-kira berapa, Bang? Apa tuh? Penjualannya, Bang, kira-kira? Bisa berapa pikul, Bang? 1 pikul lah, 1 kuintal lah. Diprediksi harga daging sapi segar akan mencapai Rp150.000 seiring meningkatnya permintaan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lain, saudara, dampak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Puluhan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa. Para mahasiswa minta agar pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap tidak pro-rakyat. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jambi kembali menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa itu dilakukan untuk mendesak pemerintah dan DPR RI mencabut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Aliansi Mahasiswa menilai Undang-Undang Cipta Kerja tidak pro-rakyat. Salah satu koordinator aksi unjuk rasa Chandra mengatakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap melecehkan hukum dan moral konstitusi. Sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja telah mendapatkan penolakan dari buruh dan juga mahasiswa. Namun pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain Undang-Undang Cipta Kerja, peserta unjuk rasa juga minta ke DPRD Provinsi Jambi agar pemerintah Provinsi Jambi tegas dalam mengatasi angkutan batubara. Kami dari Aliansi Mahasiswa Jambi, itu yang pertama adalah menolak Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana hari ini Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah melanggar inkonstitusional. Maka hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa Jambi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi pada dasarnya hari ini dari pihak DPRD tidak hadir. Kemudian ada isu-isu daerah yang tadi kami bawa tentang persoalan batubara, kemudian reformasi agraria sejati hari ini. Mungkin itu terkait tuntutan kami hari ini. Chandra menambahkan pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar karena pada aksi yang dilakukan tersebut tidak satupun perwakilan dari pemerintah dan anggota DPRD Provinsi Jambi menemui peserta unjuk rasa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan dan juga menjatuhkan vonis atas banding yang diajukan oleh Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya. Keluarga almarhum Brigadir Yosua hanya berharap adanya keadilan dari apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa kepada almarhum Brigadir Yosua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan dan menjatuhkan vonis atas banding yang diajukan Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya pada Rabu besok. Adapun 4 orang yang mengajukan banding yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Terdakwa mengajukan banding dikarenakan tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam vonis tersebut, Ferdi Sambo divonis hukuman pidana mati, Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun kurungan penjara. Menanggapi pembacaan banding keempat orang terdakwa itu, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Ramus Huta Barat mengatakan, pihak keluarga mengharapkan adanya keadilan dan penguatan hukum untuk keempat orang terdakwa yang direncanakan akan dibacakan pada hari Rabu besok. Dengan dikuatkannya hukuman itu, pihak keluarga akan merasakan keadilan dari apa yang dilakukan oleh para terdakwa kepada almarhum Brigadir Yosua. Tanggapannya kan? Ya, besok ini kan akan diajukan putusan terhadap putusan banding Sambo terkait dengan putusan di Pengadilan Negeri Jambi. Kami dari keluarga mengharap itu tetap diperkuat karena apa yang jadi pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri itu sudah memang secara hukum tidak ada hal yang meringankan, dan itu juga harapan dari masyarakat terhadap para terdakwa yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri agar dikuatkan juga putusannya di Pengadilan Tinggi. Jadi itu merupakan suatu bentuk pemenuhan rasa keadilan terhadap keluarga
dan masyarakat dan juga presiden kepada penegak hukum lainnya agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang menyebabkan ada banyak korban di. Ramos Huta Barat menambahkan, berdasarkan undang-undang, pihak yang tidak puas atas putusan dari Pengadilan Negeri dapat mengajukan banding dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak mendasarkan putusannya pada alasan yang dasar hukum yang tepat dan benar. Namun apabila saat banding Majelis Hakim yang menyidangkan perkara menanggapi para pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti vonis yang dijatuhkan, maka vonis para pemohon akan lebih ringan bahkan bebas. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi minta penyelenggaraan Kenduri Swarna Bumi di tahun 2023 kali ini dapat berjalan dengan baik. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen advertorial sesaat lagi, saudara. Anda kembali bersama kami di segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris menghadiri rapat persiapan Kenduri Swarna Bumi Provinsi Jambi. Al-Haris mendorong pelaksanaan Kenduri Swarna Bumi dapat terselenggara lebih baik pada tahun 2023. Gubernur Al-Haris mendorong pelaksanaan Kenduri Swarna Bumi tahun 2023 dapat terselenggara dengan baik dengan penyelarasan 3 agenda tingkat nasional di Provinsi Jambi, mulai dari Rakernas Abdesi, Tuan Rumah Penyelenggaraan STQ Nasional ke-27, dan Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia. Penyelarasan agenda tersebut didorong untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan Kenduri Swarna Bumi. Hal itu dikemukakan Gubernur Jambi Al-Haris saat menghadiri rapat persiapan Kenduri Swarna Bumi Provinsi Jambi untuk tahun 2023. Al-Haris mengatakan rapat tersebut dilakukan agar pelaksanaan Kenduri Swarna Bumi dapat semakin berdampak positif bagi pembangunan daerah. Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan tersebut akan dirancang dengan baik untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ekosistem maupun kebudayaan di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Melalui penyusunan konsep dan ide yang matang, penyelenggaraan event Kenduri Swarna Bumi pada tahun ini ditargetkan berdampak besar pada peningkatan ekonomi daerah. Peran aktif Bupati Wali Kota merespon acara ini dengan baik. Saya minta kemasan-kemasan di lapangan ini mereka atur dengan baik sehingga kemasan ini menarik untuk kita. Apalagi di tahun ini juga beberapa event besar di Jambi, ada Rapat Kerja Nasional Kebangsaan Indonesia, ada STQ Nasional di Jambi, ada Rapat Kerja Gubernur Indonesia juga di Jambi. Nah 3 event ini saya kira artinya pasar-pasar sudah ada, tinggal lagi kita mau bikin apa nih. Al-Haris menambahkan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi diminta untuk mampu merespon dengan baik penyelenggaraan Kenduri Swarna Bumi tahun 2023. Upaya tersebut bertujuan untuk bisa mendukung penyuksesan kemajuan kebudayaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melakukan safari Ramadan ke Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan dalam safari Ramadannya, saudara, Abdullah Sani mengajak warga untuk bisa meningkatkan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani kembali melanjutkan safari Ramadan ke Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain untuk bisa meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat, safari Ramadan itu juga dilakukan untuk melihat secara langsung progres pembangunan di daerah. Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan pada tahun 2023 kali ini, pemerintah Provinsi Jambi kembali menggulirkan program safari Ramadan dengan mengunjungi setiap desa di seluruh kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Jambi menjamin hadirnya infrastruktur yang memadai di setiap daerah sehingga bisa memudahkan percepatan pembangunan yang menjadi target kerja program Jambi Mantap. Saran dan juga masukan yang disampaikan langsung oleh masyarakat akan menjadi fokus pemerintah Provinsi Jambi untuk percepatan pemajuan daerah yang akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan kami juga lebih tahu, Pak Bupati itu rupanya keluarga Bupati Pak Haji Hairan Umpama. Ini orang Pak Segalnya ini.
camatnya ini, kepala mesin ini. Tapi lebih daripada itu adalah dalam kerangka kita membangun Jambi ini, kita bisa bersama-sama syukur-syukur pada waktu kumpul-kumpul untuk melihat langsung dan mencari masukan-masukan tentang bagaimana seperti ini. Pada safari Ramadan itu, Abdullah Sani secara simbolis menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga masyarakat setempat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual. Sudirman memastikan Pemprov Jambi akan melakukan upaya antisipasi kenaikan harga beras dan minyak goreng jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Mewakili Gubernur Jambi Al-Haris, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Rakor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut dilakukan secara virtual. Sudirman mengatakan, dalam rakor yang dilakukan pada Minggu kedua April itu, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah agar mampu menjaga stabilitas harga komoditas bahan pangan jelang Lebaran nanti. Pengendalian harga bahan pangan harus dapat dilakukan pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Berdasarkan data pemerintah pusat, ada 2 komoditas bahan pangan yang mendapatkan perhatian serius karena harganya terus menunjukkan kenaikan, yakni beras dan juga minyak goreng. Sudirman menekankan pemerintah Provinsi Jambi bersama TPID akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melakukan pengendalian harga beras dan juga minyak goreng sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Selain 2 komoditas tersebut, pemerintah Provinsi Jambi juga akan memaksimalkan pengendalian harga bahan pangan lainnya agar tidak membebani masyarakat. Alhamdulillah, skala nasional Jambi posisi inflasinya sudah membaik, artinya 5,18 itu di ranking ke-21, artinya tidak lagi di 10 besar tapi sudah keluar dari 10 besar, artinya apa yang dilakukan oleh Pemprov Jambi sudah berhasil dalam melakukan intervensi operasi pasar sehingga inflasinya sudah turun dari sekarang di posisi 5,18. Tapi tetap perlu diwaspadai, tadi Pak Menteri juga mewaspadai, perlu mengantisipasi menjelang lonjakan bulan Lebaran. Sudirman mendapatkan pengendalian inflasi Provinsi Jambi pada bulan Maret yang lalu telah menunjukkan hasil yang positif dengan menurunnya angka inflasi pada bulan April tahun 2023. Bahkan Provinsi Jambi berada di posisi 21 nasional dengan angka inflasi sebesar 5,18%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. TPID Bungo Sofyan Maas mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah bersama Mendagri. Dan dalam pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Bungo akan terus memantau ketersediaan pangan dan juga pasar murah jelang Idul Fitri nanti. TPID Bungo Sofyan Maas mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah. Rakor itu merupakan tindak lanjut rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengendalian inflasi daerah. Rakor yang dilakukan secara virtual itu menitik beratkan pembahasan ketersediaan dan kenaikan harga jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Bupati Bungo yang diwakili tim pengendalian inflasi daerah, Sofyan Maas, mengatakan dalam melakukan pengendalian inflasi, pemerintah daerah harus bekerja sama dan bergotong royong dengan seluruh elemen terkait. Selain menggelar pasar murah, pemerintah Kabupaten Bungo juga terus melakukan pemantauan ketersediaan pangan di pasaran. Sesuai arahan Mendagri, pemerintah daerah harus tetap melakukan program pengendalian inflasi dan penanganan dampak dari inflasi, terutama pada saat hari besar keagamaan seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saat ini harga kebutuhan pokok di Bungo dalam keadaan normal dan stabil. Zoom meeting kita hari ini, sebagaimana kita simak dan kita dengarkan arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwa khususnya untuk Kabupaten Bungo, semua harga stabil dalam menghadapi Lebaran. Kemudian stok pangan juga terpenuhi. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan untuk sementara. Namun kami juga masih tetap melaksanakan operasi-operasi pasar. Gitu.
Pada Zoom meeting itu, Mendagri Tito Karnavian juga menekankan agar pemerintah daerah terus menjaga tingkat inflasi. Bu Kriandi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto pimpin rakor kemitraan penanganan stunting. Syafruddin Dwi Aprianto meminta agar PPSKB berkomitmen dan bersatu padu mengakselerasi percepatan penurunan stunting di Bungo. Sebagai upaya mendukung terintegrasinya penurunan stunting, Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto memimpin rapat koordinasi teknis kemitraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bungo tahun 2023. Rapat yang digelar di ruang cempaka kantor Bapeda Bungo itu juga dilakukan melalui Zoom meeting dengan seluruh Datuk Rio dan Kepala Desa se-Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, percepatan penurunan stunting membutuhkan strategi khusus terhadap sasaran prioritas, serta memperkuat intervensi konvergensi, penurunan stunting terintegrasi penajaman intervensi spesifik dan sensitif. Pelaksanaan penurunan stunting juga dilakukan di tingkat dusun dan kecamatan, serta melaksanakan audit status stunting. Pencegahan stunting perlu diantisipasi dengan mengintervensi keluarga beresiko stunting dengan pendampingan berkelanjutan oleh tim pendamping keluarga di masing-masing dusun dan kelurahan. Melaksanakan kegiatan Rakortek melibatkan unsur TPPS Bungo, dan kami juga melibatkan camat, Ramil, Polsek, harapan kita, rapat ini kita akan menyamakan persepsi kita bahwa kita punya agenda penting masalah penurunan stunting di Bungo. Dan mudah-mudahan tadi sudah dipaparkan juga kesehatan, kita juga akan sampaikan peta stunting termasuk keluarga berisiko stunting pada seluruh camat, juga Rio. Dengan data itu mereka akan laksanakan aksi juga intervensi kepada bayi kita. Saat ini di Kabupaten Bungo lebih memfokuskan penanganan masalah stunting dengan terus melakukan sosialisasi kepada target sasaran penurunan stunting, seperti calon pengantin, ibu hamil, anak usia 0 hingga 23 bulan, dan usia 24 hingga 59 bulan. Dalam beberapa pekan lalu, pemerintah Provinsi Jambi melalui penilaian dan pemberian penghargaan kepada kabupaten kota yang melaksanakan aksi 8 konvergensi. Pada penilaian tersebut, Kabupaten Bungo menduduki peringkat ketiga dari seluruh kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Bu Kriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi menggelar gerakan pejabat daerah berzakat ke Basnas Kota Jambi. Seluruh pegawai ASN maupun non-ASN wajib untuk berzakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Jambi menggelar gerakan pejabat daerah berzakat. Seluruh pegawai ASN dan non-ASN wajib untuk berzakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Gerakan pejabat daerah berzakat itu diawali Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Kegiatan tersebut digelar di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi pada Senin kemarin. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan dengan berzakat mengajarkan solidaritas sebagai umat Islam untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan, khususnya berbagi sesama manusia, terutama para mustahik atau penerima zakat. Seluruh pegawai ASN dan non-ASN wajib untuk mengeluarkan zakat. Syarif Fasya berharap Basnas Kota Jambi dapat menyalurkan zakat ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Memberikan nilai lebih kepada mustahik, jadi yang berhak menerima zakat ini. Kami titipkan zakat ini kepada Basnas Kota Jambi untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Tak hanya zakat fitrah, Syarif Fasya juga minta pegawai di lingkup pemerintah Kota Jambi untuk menyalurkan zakat malnya melalui Basnas Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Tebu Aspan memberikan bantuan paket sembako kepada korban bencana angin puting beliung yang terjadi beberapa hari lalu. Aspan berpesan agar masyarakat yang terdampak bencana selalu sabar dan tabah serta waspada terhadap bencana alam. Didampingi beberapa kepala organisasi perangkat daerah, PJ Bupati Tebon mengunjungi beberapa desa di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu yang terdampak bencana angin puting beliung yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Dalam kunjungan kerjanya, Aspan melihat kondisi langsung rumah dan pondok pesantren yang terdampak angin puting beliung.
Selain memberikan semangat, Aspan juga memberikan bantuan beberapa paket sembako kepada para korban. Aspan berpesan agar masyarakat senantiasa waspada terhadap bencana alam, karena berdasarkan prediksi dari BMKG Provinsi Jambi, hujan deras dan angin kencang masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Tebo. Hari ini kita melakukan peninjauan di sini, dan pada kesempatan ini juga kita menyampaikan bahwa sesuai dengan perkiraan cuaca dan himbauan dari BMKG bahwa memang Kabupaten Tebo saat ini dalam keadaan rawan dengan bencana angin puting beliung. Untuk itu kami mengharapkan kepada masyarakat supaya selalu waspada, lihat pohon-pohon yang ada di dekat rumah ini supaya segera dibersihkan. Berdasarkan data dari BPBD Tebo, dari 2 kecamatan yang terdampak bencana angin puting beliung, yakni Kecamatan Tebo Ulu dan Rimbo Ulu, tercatat ada 46 rumah warga yang mengalami kerusakan terutama di bagian atap rumah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal mengukuhkan serta melantik 18 pejabat tinggi Pratama. Dan para pejabat yang baru saja dilantik tersebut diharapkan dapat memberikan kemajuan pada OPD yang dipimpinnya melalui inovasi-inovasi yang membangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun merotasi 17 pejabat tinggi Pratama dan mengukuhkan 1 orang pejabat tinggi Pratama. Pengukuhan dan pelantikan dipimpin langsung penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal. Bergesernya posisi 17 pejabat tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan eselon 2 di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sebelumnya ada 3 jabatan OPD yang kosong, yakni Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal mengatakan pelantikan tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba, namun melalui proses dan tahapan yang sesuai dengan prosedur. Salah satunya telah melakukan asesmen yang digelar pada November tahun 2022. Proses pelantikan itu dilakukan untuk meningkatkan program dan rencana kerja di setiap OPD. Para pejabat yang baru saja dilantik diharapkan dapat memberikan kemajuan pada OPD yang dipimpinnya melalui inovasi-inovasi yang membangun. 11 orang yang dikukuhkan dan dilantik pada hari ini. Tapi oleh karena Pak Sakwan itu keburu pensiun. Beliau pensiun, setelah mereka pensiun sehingga izin keluar. Jadi pas mereka pensiun, jadi mereka tidak keluar, Pak Sakwan tidak bisa dirotasi. Jadi oleh karena itu hari ini cuma 18 orang, 1 orang itu dikukuhkan, 17 orang itu dirotasi. Berbeda dari pelantikan sebelumnya, pada proses pelantikan yang digelar di ruang pola utama kantor Bupati Sarolangun tersebut, semua tamu undangan serta pejabat yang hadir, semuanya berdiri hingga berakhirnya proses pelantikan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah umat muslim di Kabupaten Batanghari mengisi waktu luang saat berpuasa ini dengan bermain hadra. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, di bulan suci Ramadan tidak sedikit dari masyarakat mengisinya dengan kegiatan yang positif. Seperti halnya dilakukan sejumlah pemuda yang bersolawat dengan bermain hadroh, di mana kegiatan yang difasilitasi Pemka Batanghari ini digelar setiap sore hari selama Ramadan. Berbagai tradisi keagamaan kerap dilakukan umat muslim di Kabupaten Batanghari selama bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah mengisi waktu luang dengan bermain hadra. Alat musik tradisional dengan lantunan sholawat ini hampir setiap sore hari digelar di lokasi pedestrian Tapa Malenggang, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Batanghari Riki Jaya Pratama mengatakan, setiap peserta hadra yang tampil merupakan para santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Batanghari. Kegiatan yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Batanghari itu bertujuan untuk bisa memberikan ruang kreativitas bagi pemuda dalam mensyiarkan agama Islam melalui musik hadra. Dengan mendatangkan adik-adik dari pondok-pondok pesantren secara bergantian menyalurkan yang sudah mereka miliki di
pondok-pondok pesantren. Kalau di tahun ini dan insya Allah di tahun-tahun berikutnya akan kita tingkatkan lagi dengan mendatangkan lebih banyak. Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan menjadikan hadras sebagai tradisi budaya daerah yang digelar setiap Ramadan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi penyadap atau pencari air aren di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Tak hanya dari daerah tersebut, saudara, penyadap air aren juga banyak menerima pesanan dari luar daerah. Aren atau enau masih banyak dan mudah dicari di wilayah Kabupaten Sarolangun. Meski dapat menambah penghasilan keluarga, namun tidak semua warga yang masih melestarikan aren. Berbeda dengan salah seorang warga, Adnan, di Kecamatan Pelawan yang masih melestarikan aren. Adnan mengaku dirinya sudah lama tertarik melakukan pelestarian aren. Penyadapan air enau sudah menjadi tradisi atau kebiasaan turun-temurun dari orang tuanya. Dalam proses penyadapan air nira cukup mudah. Air enau disadap dari tangkai bunga jantan pohon enau yang sudah mengeluarkan benang sari. Setelah tandannya dipotong, kemudian bekas potong itu dipukul agar tangkai bunga mengeluarkan air. Setelah itu, air dapat ditampung di bambu dan dibungkus menggunakan plastik. Jika tidak dibungkus, maka air sadapan enau akan habis dimakan lebah. Produksi dan panen pohon aren dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit dan pada sore hari sebelum matahari tenggelam. Dalam satu hari dari 2 batang pohon yang diproduksi, dapat menghasilkan 5 liter air nira. Untuk ukuran setengah liter, air nira dijual dengan harga Rp5.000. Jadi dipukul dulu. Sudah pukul, kembang bunganya baru diputus. Baru dipasang pakai ini? Dipasang pakai tabung. Dalam satu hari berapa kali kita ngambil airnya itu, Pak? Sore. Yang paling banyak itu kapan air itu diambil? Malam banyaknya. Untuk obat-obat pada dari Selangun, dari Singkut beli. Lawan, buahnya belum diambil, belum bisa diambil lagi mudah. Banyaknya permintaan di bulan puasa membuat air hasil sadapan tak dapat dijadikan gula aren. Air nira memiliki banyak manfaat. Selain menyegarkan, air sadapan enau juga dipercaya dapat menjadi obat untuk berbagai macam penyakit. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 10 hari jelang Lebaran Idul Fitri, jasa pengiriman barang di Sumatera Barat masih terpantau sepi. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami. Ada kembali bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, kita ke Provinsi Sumatera Barat. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, jasa pengiriman barang masih terpantau sepi. Sepinya pengiriman barang itu diprediksi karena panjangnya libur cuti bersama Idul Fitri. Jika dibandingkan tahun lalu di momen yang sama, 10 hari jelang Idul Fitri atau di masa peak season, pengiriman barang sudah mencapai 70% lebih. Namun tahun ini, pengiriman barang di salah satu jasa kargo baru mencapai 50%. Hal ini diduga karena panjangnya cuti bersama yang diberlakukan pemerintah, sehingga banyak pemudik yang memilih membawa langsung barang tanpa menggunakan jasa kargo. Mengingat tahun ini pemerintah tidak lagi memberlakukan pembatasan seperti 3 tahun yang lalu, sehingga jasa pengiriman barang menggunakan kargo terpantau masih sepi. Saat ini pengiriman didominasi parcel dan barang-barang mal tujuan Padang, Jakarta. Kalau momen tahun baru tahun lalu itu kan kita masih kondisinya masih pemulihan ya, itu ya. Itu tuh peningkatannya memang signifikan. Kenapa? Karena orang kan nggak pulang, ya kan, tapi pengiriman ada, ya itu satu. Tapi kalau untuk tahun ini rata-rata sih nanti di motor, gitu kan, di barang-barang mereka, terus pindahan mutasi banyak juga. Terus barang-barang rutin seperti parcel juga ada peningkatannya di sana aja sih gitu. Barang-barang mall itu banyak masuk gitu juga. Gitu.
Sementara terkait tarif paket pengiriman barang selama musim mudik lebaran, pihak Sumbar Indah Group tetap memberlakukan dengan tarif reguler. Pihaknya juga masih melayani pengiriman barang hingga H-1 lebaran, yakni pada tanggal 21 April 2022. Delima Febrian, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu akan memberikan tunjangan hari raya untuk ASN dan pejabat di jajarannya. Namun untuk tenaga kontrak masih akan dilakukan pengkajian lebih lanjut. Anggaran lebih dari 16 miliar rupiah disiapkan pemerintah Kabupaten Seluma untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada kepala daerah, pejabat hingga ASN di lingkungannya. Sementara untuk tenaga kontrak atau honorer belum dipastikan karena tidak ada regulasi yang mengatur pemberian tunjangan hari raya. Bupati Seluma Erwin Oktavian menyatakan masih akan melakukan pembahasan dengan jajaran mengenai aturan dan ketersediaan anggaran untuk membayar THR tenaga kontrak. Jumlah tenaga kontrak di Pemkab Seluma mencapai ratusan orang yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah. Kontrak, pihak itu dicek terlebih dahulu seperti bagaimana regulasi yang ada, jika memang sudah bersihkan itu segera dikembalikan. Ini sekarang kita rapakan terlebih dahulu dengan yang terkait dengan daerah, masuk dengan lembaga dan lain-lain. Adapun tenaga kontrak di Kabupaten Seluma masih akan bekerja hingga November 2023 mendatang sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Rencananya tenaga kontrak akan dihapuskan dan hanya menyisakan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. 307. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Wil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.